Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan alinea pertama ayat ini berkata, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin, saudaraku. Ini Tuhan yang katakan. Ya, pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama di bawah kolong langit ini, tempatnya bukan di Hotel 88, saudara ya. Ya kalau Tom John beserta ini Hotel 88. Tapi Adam dan Hawa tempatnya sangat spesial, penuh dengan kemuliaan. Tapi bukan berarti tempat ini tidak ada kemuliaan. Amin. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata firman, di situ Tuhan ada. Amin. Berarti di tempat ini ada kemuliaan enggak, saudara? Amin. Ada kemuliaan Tuhan. Ya, ada kemuliaan Tuhan. Cuma secara kasat mata kita nggak bisa lihat. Ya, sebab Tuhan itu roh adanya. Amin. Tapi dia punya pribadi. Ya, 1983 tahun yang lalu, tahun 33 Masehi, Tuhan yang tidak nampak secara kasat mata bisa dilihat oleh manusia. Siapa namanya? Yesus. Tuhan itu roh adanya, tidak bisa dilihat oleh ciptaannya. Sebagai akibat Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, 1983 tahun yang lampau, ya, kalau kita mundur dari tahun ini, berarti tahun 33 Masehi, ada satu pribadi dari surga Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Ada di tengah-tengah kita. Jadi tempat ini pun penuh dengan kemuliaan. Amin. Ya, bukan cuma di Taman Eden. Sebab barang di mana ada 2-3 orang, itu lebih dari 2-3 orang. Ya, baru Tom John sama ini aja sudah 2. Ya, ditambah kita. Di situ Tuhan ada. Di mana Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita balik lagi di Kejadian 2:18. Alinea pertama berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Anggaplah ini pemberkatan nikah ini ibadah interaktif. Enggak apa-apa, saya pengen nanya saudara boleh menjawab. Dan itu tidak mengurangi hadirat Tuhan. Sepanjang itu kita serius. Kenapa Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri? Ya, kenapa saudara? Jawabannya simpel. Tuhan tahu kok. Kalau manusia seorang diri, Adam seorang diri, teman-teman, lonely, kagak ada pasangan. Begitu juga dengan kau Tanjung. Begitu juga dengan ini. Kesepian, saudara. Amin. Makanya butuh seorang penolong. Ya, butuh. Bukan nggak boleh loh. Ayat ini bukan melarang orang nggak menikah ya. Perhatikan, saya akan sitir lagi ayat ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, makanya kenapa tidak baik? Dia akan mengalami yang namanya alonely, kesepian, saudara. Bayangin, coba kita bayangkan. Kalau Tuhan selesai menciptakan Adam, ya, gak punya pasangan, stres. Bahasa anak gaul bilang, stres dia. Hari-hari cuma lihat ya, ciptaan yang lain, hewan-hewan, ya, pepohonan. Lagi nggak punya pasangan yang sepadan. Ya, perhatikan, saya baca lagi, kita tangkap ayat ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Penolong. Perhatikan, penolong. Banyak sekarang di luar sana. Pasangan itu hidupnya penolong, bukan saudara. Ya, saudara tahu istilah KDRT? Istri karena penodong, tapi di luar sana, saudara, penodong sama suami. Akhirnya terjadilah yang namanya KDRT. Maka tingkat bercerai Kristen begitu tinggi, saudara. Dan itu faktor X-nya cukup banyak, ya. Jadi penolong yang kita kenal dengan familiar bahasanya apa? Seorang istri itu penolong, bukan penodong.
Dan saya percaya Rini akan menjadi penolong. Amin. Itu pasti, saudara. Istri kita itu bukan penolong. Di luar sana banyak istri bukan penolong, ya, tapi penolong. Saya tidak perlu jabarkan, saudara bisa pakai nalar saudara. Kayak apa kira-kira penolong itu? Ya. Jadi istri itu adalah penolong yang sepadan. Perhatikan alinea terakhir berkata, ya, yang sepadan dengan dia. Kalau saya menjabarkan kata sepadan banyak. Kata sepadan. Bahasa simpel yang kita sering dengar, sehati, sepikir, seia, sekata. Bergandeng tangan, membangun bahtera rumah tangga. Amin, saudaraku. Makanya tadi MC berkata atau WL berkata, setelah nanti mereka masuk rumah tangga, kita juga yang sudah masuk rumah tangga, bukan sedikit halangan, tantangan dalam tanda petik, masalah yang kita hadapi. Amin. Kita gandeng tangan, baru-baru saat sepikir, setia sekata bergandeng tangan, sepakat. Apapun yang terjadi, kita lewati. Amin, saudara. Ada peribahasa bilang, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau kita mau analogikan itu dengan masalah apapun bukan cuma 2-3. Masalah apapun kalau kita sehati, sepikir, seia, sekata bergandeng tangan, sepakat. Bahtera rumah tangga kita, perahu kehidupan kita akan menerjang badai itu. Amin, saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Ya, ini yang Tuhan mau. Nah, kita lompat. Ya, cukup sampai di situ ayat ini. Betapa pentingnya manusia itu butuh penolong. Ya, butuh penolong. Kalau seandainya Tuhan menciptakan Adam, dia tidak memberikan pendamping hidup, penolong, lonely. Bayangin Taman Eden itu indahnya luar biasa. Saudara mungkin pernah dengar negeri 1001 malam. Itulah kota Irak yang sekarang. Di sanalah Adam dan Hawa diciptakan mulanya. Jadi kota 1000 sampai negara 1001 malam itu adalah Irak. Itu julukan. Betapa indahnya Irak pada zaman dulu. Pada zaman dulu. Tapi hanya peranda waktu perang di masa lalu. Saya tidak perlu jabarkan. Itu bukan bagian saya. Ya, itu fakta sejarah. Jadi betapa pentingnya seorang penolong. Puji Tuhan. Dikatakan sepadan. Saya jabarkan kata sepadan itu diantaranya adalah sehati, sepikir, setia, sekata. Dengan kata mereka dalam segala sesuatu dimusyawarahkan bersama, sepakat. Amin. Masalah demi masalah akan kita hadapi. Tapi ketika kita sepakat menghadapi bersama sebagai suami istri, Matius 18 ayat 19 berkata apa? Tuhan katakan, jika ada 2 orang sepakat di bumi ini, ya, Matius 18 ayat 19. Jika ada 2 orang sepakat di bumi ini meminta segala sesuatu kepada Bapa di surga, maka apapun yang mereka minta berkati, aplikasikan oleh Tuhan. Apapun doa kita dijawab Tuhan. Masalah apapun dalam rumah tangga nanti mungkin akan dihadapi oleh teman-teman beserta ini akan dilalukan oleh Tuhan. Amen. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, saya cukup lama di ayat ini. Kita lompat sekarang, ya. Saya nggak perlu uraikan ayat demi ayat. Kita lompat pada ayat yang ke 24 dari kitab Kejadian tadi pasal 2. Kejadian 2 ayat 24 berbunyi sebagai berikut. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Perhatikan alinea pertama, saya ini akan baca lagi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini jangan salah ditafsir, saudara. Pak Pendeta, jadi kita habis nikah bisa sama keluarga ya? Kan harus tinggalkan. Apakah kita harus keluar dari rumah?
Jangan salah tafsir, saudara. Ayat ini bukan itu maksudnya. Ya, secara harafiah seolah-olah kita harus meninggalkan keluarga. Bagaimana kalau mereka belum bisa mandiri, ya, belum bisa membangun rumah, ya, belum bisa kontrak rumah. Bukan itu masalahnya. Kita meninggalkan ayah dan ibu dalam arti apa? Setelah kita menikah, kita harus mandiri. Amin. Salah satu tingkat percayaan yang begitu tinggi. Karena apa? Ada orang ketiga di tengah-tengah keluarga. Hati-hati. Apapun masalah nanti akan dihadapi. Jangan coba-coba. Misalnya ini analogi aja. Ada masalah keluarga dalam rumah tangga. Ini lapor ke ayahnya atau ibunya atau saudaranya. Itu nggak boleh. Tinggalkan keluarga. Harus mandiri. Tak usah jabarkan cukup panjang. Itu satu analogi yang simple. Kan kita suka nonton sinetron. Saya suka nonton TV, saudara. Sekali-sekali nonton sinetron. Ada istilah pelakor. Amin. Ada istilah orang ketiga. Ini bahaya. Faktor X paling banyak dari faktor ketiga. Orang ketiga. Ya. Jadi orang percaya harus tetap mandiri, andalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Bukan berarti harus tinggalkan keluar rumah, bisa rumah, bukan itu. Ada pesan secara tertulis, orang bisa menangkap, tapi orang tidak bisa menangkap pesan yang tersurat, yang dia balik rahasia apa, pesan apa di balik firman Allah yang tertulis atau tersurat. Yang tersirat ini seringkali banyak orang tidak nangkap. Jadi Tom John, ini bukan berarti bisa dari keluarga, bukan. Harus mandiri. Itu loh, ya. Kita maju ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ada istilah apa, saudara? Kata penting di sini kata telanjang. Nah, suami istri harus telanjang. Apa ini harus ditafsir secara rafiah? Hati-hati. Menafsir Alkitab tidak semudah kita membaca Quran. Tidak semudah kita membaca sejarah. Kedua suami istri telanjang. Ada benar telanjang. Saling saya nggak perlu jabarkan. Enggak. Kata telanjang artinya tidak ada satu benang yang nempel di tubuh kita. Amin. Artinya apa? Pesan dari ayat ini, suami istri harus transparan, harus terbuka, gak perlu ada yang ditutupi. Misalnya waktu PDKT dulu, ya masih mempelajari karakter masing-masing. Mungkin di luar sana banyak, bomba lebih banyak keluar, aslinya belum keluar. Nanti kalau di rumah tangga, saya kasih contoh. Waktu belum masuk rumah tangga masih pacaran, jalan dengan tangan berdua. Salah satu pasangan tersandung batu. Tidak, aduh saya sakit ya kan. Hati-hati dong kalau jalan. Tapi entar kalau anak sudah 2, sudah 3, jalan berdua. Anak di rumah. Sambil jalan, kesandung batu. Di mana matamu? Nah, ini dia saudara. Di mana? Kata telanjang itu harus terbuka. Misalnya suami, dan saya mau apa ini? Kalau dua-dua punya pekerjaan atau punya usaha, misalnya suami nanya, wah, bukan sok kepo suami ya, ini kan ada keterbukaan, jangan ada dusta di antara kita. Wah, kalau boleh tahu, selera mama dia berapa sebulan? Atau income mama berapa sebulan? Istri pun main sandiwara. Nah, income-ku sebulan cuma 500.000, kira-kira begitu ya. Suamiku ditanya sama istri kan dia bertanya, bah, income apa sebulan berapa sih? Istri baik suami itu ikutan 500 doang. Padahal income-nya bukan segitu, saudara, lebih. Mungkin awalnya ada berapa di belakang. Ada banyak sandiwara, sudah rumah tangga loh. Ada banyak sandiwara. Makanya faktor-faktor ini salah satu penyebab tingkat pernikahan Kristen renggang. Akhirnya finish.
Ya, dengan kata lain, mereka pisah. Tapi saya percaya, Tom John, ya, Rina, gak pantas dimarah-marah kalau udah rumah tangga. Ngapain? Ya, sudah suami istri harus telajar, harus transparan, terbuka, nggak ada yang ditutupi. Saya percaya matanya Tom John itu awas. Nanti di usaha masing-masing, wah istri kok mukanya kok muremnya, ada apa? Pasti dia tahu ada masalah. Tapi kalau dicek-cekin, tapi saya percaya Tom John gak bakal begitu. Mungkin omset menurun, sepi kayak apa namanya dalam usaha. Oke, jadi tetap jangan sampai itu membuat rumah tangga ada gap. Saling menceritakan. Orang kalau penuh di dalam, saudara, kamu berbahaya, jadi penyakit. Penyakit itu sumbernya dari pikiran. Mikir, aduh omset kenapa kurang ya? Ini kok kenapa seret ya? Dan banyak. Jangan di sini. Kalau ada buat puji Tuhan, tulisin kalau itu duka hati itu repot. Ya, sakit hati. Entah hepatitis A, B, C dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi jangan sampai pikiran kita dipenuhi dengan hal seperti itu. Dalam segala bidang, termasuk usaha kita. Seret kayak apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kita main terus. Jadi khusus Tom John dan Rini terbuka, transparan. Kita bisa sembunyi sama istri, sama suami. Mata ke atas gak bisa dikibulin, saudara ya. Mata Tuhan tidak bisa kita bohong. Sampai kalau berubah sebut pun manusia tidak tahu Tuhan tahu. Sebab salah satu atribut dasar Tuhan kita, Dia adalah Allah yang omniscience. Dia Allah yang maha tahu. Seringkali kita suami istri suka bercanda di luar tangan. Ada yang disembunyiin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ada saudaraku, ini yang kedua. Kita lihat sekarang di pengkhotbah, kita pengkhotbah ya, yang punya aplikasi bisa dibuka dalam kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah pasalnya yang keempat. Kitab pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Perhatikan saya baca ayat ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, kita mundur kembali Kejadian 2:18. Tuhan berkata, tidak baik, bukan nggak boleh. Tidak baik kalau manusia seorang diri. Ya, tadi sudah saya jabarkan. Kalau nggak akan lonely Adam. Tapi puji Tuhan firman Allah bilang, ya harus ada pasangan, ada penolong yang sepadan. Alasan yang kedua, mengapa manusia tidak baik seorang diri? Ya, di sini dikatakan ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Garis bawahi kata lebih baik. Tadi Kejadian 2:18 berkata tidak baik. Sekarang pengkhotbah 4 ayat 19, alinea yang pertama, Raja Salomo, orang yang paling berhikmat sebelum ada orang lain di muka bumi maupun sesudah Salomo, tidak ada orang lebih berhikmat daripada Salomo. Tuhan kasih hikmat, kasih tahu umat, tidak baik kalau manusia seorang diri. Berarti manusia itu lebih baik kalau punya pasangan hidup. Itu loh. Pertama dia nggak lonely. Kedua itu ternyata nilainya lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, lebih baik di hadapan Tuhan. Nah itu sebabnya kenapa alasan-alasan ini harus ada. Ya, perhatikan ayat ke-10, saya baca lagi. Saya baca lagi ayat 9 ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka akan menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Ya, kalau manusia berumah tangga harus saling mensupport satu dengan yang lain. Bisa bekerja sama, ya, bisa menjalankan apapun usaha kita, profesi kita secara bersama-sama. Mereka akan diberkati. Mereka dikatakan di sini, karena kalau
ayat 9 masih lebih baik. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam diri payah mereka. Jadi Tuhan pasti memberkati apapun usaha dan pekerjaan kita, khususnya Tom John dan Rini, ya. Jadi betapa pentingnya berumah tangga supaya apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan berhasil. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Dalam konteks ini, Tom John atau Rini, apabila ada salah satu yang jatuh, yang satu mengangkat. Misalnya tadinya setia ibadah, waktu belum diberkati, sudah diberkati, usaha berhasil, yang ke gereja cuma perpuluhan doang, persembahan titip. Adik mau ke gereja titip ya, punya koko bawa di gereja. Orangnya nggak ke gereja lagi, hati-hati. Ya, tapi saya percaya Om John dan ini nggak begitu. Ini cuma awasan-awasan Tuhan kasih warning supaya harus tetap setia kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kita jatuh. Sehebat apapun manusia, ada saat yang pasti jatuh. Pasti jatuh. Entah jatuh usahanya, entah jatuh imannya, jatuh dengan ke dalam dosa. Dan saya nggak perlu jabarkan itu. Makanya perlu berdua supaya satu jatuh, satu mengangkat. Itu loh, ya. Saling mengasihi. Nah, kemudian ayat yang ke-11 juga kalau 10 dulu, kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why ini bahasa Indonesia lama, tapi bahasa Indonesia baru, tetapi celakalah, ya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Tom John, Rini, jangan takut. Apabila jatuh, ada pasangan yang akan menolong. Sebelum Roh Kudus tentu suami, sebelum Roh Kudus tentu istri. Saling menguatkan. Terlebih kalau gak mampu, Tuhan bilang, Tuhan kasih parakletos, penolong. Amin. Tuhan akan buat semuanya berhasil. Begitu juga dengan kita yang sudah berumah tangga. Jika kita perhatikan kembali ayat ini, mari kita tetap andalkan Tuhan. Amin. Biar kita berhasil dalam segala hal. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah saya sampaikan di sini.